subscribe guys. Berdasarkan aturan telah berlaku sejak dulu, buktikanlah bahwa muda pemberani. Hentikanlah Ken Arok. Kau memang laki-laki tangguh. Aku kagum padamu, anak muda pemberani. Nah, mulai sekarang kau diangkat menjadi pengawal pribadiku. Segala kepercayaan yang Paduka berikan akan hamba emban penuh tanggung jawab. Mangkana bisa manira sang sinuhun pati piparaya umanto ke maruan tadi kanang raja dan umat juga bayang karetan yang keperaja. Namun ketika sempat mencuri pandang melihat lenggok Gemulai dan paras cerita Ken Dedes, desir asmara menggedor hati Ken Arok. Senyum kemayu Ken Dedes membuat pemuda dari dusun Pangkur ini tersungkur kasmaran. Khayalannya melayang-layang. Wantian kekenaning panas raga sira Ken Arok. Sira
Kena diayun dengan hasrat asmaranya yang memuncak. Pendeta Logawe yang menemuinya dielus, dipeluk, dicium, syarat dengan semburan asmara penuh harap. Hai Ken Arok, aku Logawe, bukan Kededes. Terlihat wanita ayu, matamu sudah hijau, dasar deso. Begini Ken Arok, Ken Dedes dilahirkan di tanah Jawa ini adalah sebagai wanita agung, seorang prameswari yang akan melahirkan para pemimpin. Siapapun yang beruntung memperistri Ken Dedes, dia akan jadi raja atau jadi pemimpin di Pulau Jawa. Camkan itu. Kini aku akan meneruskan perjalananku menebar kedamaian dunia. Mangkano bisa manire empulo gawe ya dewi peraya lumampah marun tadi kanan desa para desa. Kata-kata pendeta Logawe menggeliatkan ambisi tak tertahankan Ken Arok. Ya, aku akan merangkai siasat merengkuh Ken Dedes sekaligus jadi raja. Caranya, aku sekarang akan memesan keris kepada pandai besi termasyur Empu Gandering. Makanya ya tetua sila Ken Arok di pada rumah rumah ni Empu Gandering. Tersebutlah di sebuah padepokan yang terletak di tepi hutan pesisir Tumapel. Empu Gandering adalah seorang pembuat keris yang tak sembarangan menerima pesanan. Empu yang bertubuh ringkih ini juga hanya membuat keris menuruti kehendak hatinya. Empu Gandering tak peduli dengan waktu penyelesaian garapan kerisnya. Senja itu, Empu Gandering sedang memberi jampi-jampi pada sebuah keris. Keris itu dimohonkan tuah dari para dewata, jin, dan setan yang bergentayangan di sekitar padepokan itu. Menyelingai menebar sihir menelusup ke dalam keris pesanan Ken Arok. Yang mengawasi dari kejauhan, tiba-tiba sudah berdiri di depan rumah saya.
sudah selesai pesananku. Ayo segera serahkan sekarang, karena keris itu akan dipergunakan untuk membunuh musuh sakti. Siapa gerangan musuh yang akan dibunuh Ken Arok tak diketahui Empu Gandring. Hei cucu, Ken Arok, sabar dulu. Jangan khawatir, kerismu pasti selesai. Bulan depan ambillah kemari. Darah panas Ken Arok mendidih. Matanya memerah geram dengan gigi gemeretak. Sungguh bosan aku mendengar janjimu. Semua itu hanya bohong omong kosong. Besok lusa minggu depan lagi sebulan. Hingga kini belum jadi. Caci maki Ken Arok dihadapi sabar oleh Empu Gandring sembari mengelus keris. Hei cucu, Ken Arok, tenang dulu. Keris itu kini sedang dihaluskan. Tunggulah alon-alon karena keris sakti. Ken Arok gelap mata, merebut keris dan menikam. Arok, kau mabuk manusia nista. Kau manusia pelumuran dosa. Ingat, keris itu akan membunuh seluruh semua keturunanmu. Mangkana bisa manira bukan dari mata dan wanita. Ken Arok terperangah oleh keris Empu Gandring. Dengan keris yang masih berlumuran darah segar Empu Gandring, Ken Arok menuju Tumapel. Sigret! Di depan keraton, Ken Arok berjumpa dengan Pati Kepu Hijau dan tertarik dengan keris yang dibawa Ken Arok. Paman Pati, jika Paman Pati ingin pinjam kerisku ini, boleh saja. Tapi jangan sampai hilang. Bukan main girangnya Pati Kepu dan mengakui kepada khalayak sebagai keris pusaka miliknya sendiri. Mangkana renian hanya ternaya upaya sirap Ken Arok.
Pada suatu malam, Pati Kebo Ijo memimpin penjagaan untuk keamanan Keraton Tumapel. Pada malam Jumat Kliwon itu, aku Tunggal Ametung bercengkerama dengan Ken Dedes. Dalam kegelapan malam, Ken Arok menyelinap dan menjumpai Patih Kebo Ijo tertidur pulas. Keris yang dipinjam Kebo Ijo diraihnya. Malam jahanam yang telah direncanakan Ken Arok bertekad akan diwujudkannya. Aku Tunggal Ametung yang diincar. Dengan sigap, Ken Arok menuduh bahwa yang membunuh aku tiada lain Patih Kebo Ijo. Hei, para prajurit semua, ini adalah keris milik Patih Kebo Ijo. Ayo, bunuh dia, bunuh! Berebut, sirip Patih Kebo Ijo mapan sirip pinaka buat maka. Yang pertama itu sirip Patih Kebo Ijo. Dengan tangannya sendiri, Ken Arok menghabisi Patih Kebo Ijo. Malam itu juga, dengan serta-merta Ken Arok mengumumkan dirinya mengganti Tunggal Ametung. Wahai rakyat Tumapel, kini akulah yang jadi pemimpin kalian. Akulah raja kalian. Kini aku mendirikan kerajaan Singasari dengan didampingi Permaisuri Ken Dedes. Kacarian! Suasir Ken Dedes. Ken Dedes tidak terima maklumat Ken Arok. Keris yang menancap di perut Patih Kebo Ijo dicabutnya. Aku keris, gandring sakti dan bertuah. Pencabutnya wasejati. Diriku bersimbah darah, buru tumbal bunuh mati. Menurut
Nyai Kinaruk, kutukan empu gandeng tak bisa kau dan keturunanmu elakkan, yang semuanya akan mampus dijemput sakaratul maut keris ini. Bukan hanya itu, aku keris ciptaan empu gandeng berjanji tak akan pernah henti menebar api kekerasan dalam perebutan kepemimpinan bangsamu yang nanti disebut Nusantara. Jika bangsamu nanti ingin menghindari petaka itu, rintislah mulai sekarang kehidupan berbangsa yang berkeadaban dengan menyemai kerukunan serta selalu menjunjung kemanusiaan dan cinta damai. Samagani, samani, Jangan lupa like, comment, share ke semua sosial media kalian, dan subscribe.